Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama 60 menit inspiratif dan inovatif. Masih bersama saya Vicky Manengke. Dan di tangan saya sekarang ada kopi buatan dari Kopi Sana. Kalau berbicara soal kopi, pemirsa, kita sudah tahu bahwa kopi itu teman buat bekerja atau teman buat santai-santai. Nah, kali ini bersama dengan tamu saya malam hari ini kita tahu bahwa kopi juga bisa menjadi teman dalam berolahraga, ya. Apalagi kalau kopinya Kopi Sana, karena memang saya rasanya sangat ringan sekali. Abi, saya sekarang mau ngomongin soal bisnis kamu ya. Kamu kan udah mulai dari tahun 2012. 2012 sampai sekarang berarti sekitar 5 masuk tahun ke-6. Betul. Bagaimana sejauh ini perkembangan dari usaha kamu? Alhamdulillah sangat baik sih ya, sangat baik. Jadi kita udah punya 3 cabang. Jadi Desember 2016 kami membuka 2 cabang untuk Sana Studio. Itu di Cipete dan Cilandak. Jadi mostly Jakarta Selatan. Setelah berapa lama buka? Setelah 5 tahun buka berarti ya, 2012, 2006, 4 tahun buka. Jadi masuk tahun ke-5 kita buka cabang gitu. Nah, saya rasa itu waktu yang tepat untuk menyatakan bisnis ini tuh sebenarnya sehat apa enggak, baik apa enggak gitu. Dan kalau kopi? Kopi baru Oktober kemarin. Oke. Gitu. Oke, kalau pegawai sekarang udah berapa? Kami sebenarnya nggak punya pegawai. Oh, punyanya gitu? Partner. Oh, semuanya di partner. Partner keluarga. Jadi terhadap orang-orang yang bekerja atau mendapat nafkah dari Sana ini, kami selalu menekankan kalian bukan karyawan. Kalau di studio semua instrukturnya sebenarnya basically tadinya murid. Tadi orang yang berolahraga, customer kami, yang dia passionate dengan olahraga, dia mengambil license olahraga untuk jadi instruktur, kemudian jadi instruktur di tempat kami. Oh, jadi kayak dia bisa melakukan hobi dan dibayar akhirnya kan? Exactly. Dan untuk kopi, ya memang kebetulan ya barista yang ada di Kopi Sana juga udah berpengalaman. Jadi kami bilang, kalian bukan karyawan, kalian tuh partner kami yang kita sahabat, growing sama-sama dan menjadi tuan rumah. Karena itu nama tempat kopinya adalah Sana House atau Rumah Sana. Jadi orang datang ke sana itu kayak disambut oleh teman, oleh tuan rumahnya. Termasuk bukan hanya saya, barista-barista yang ada di situ juga sebenarnya tuan rumahnya. Saya mau flashback balik lagi ke dulu ketika kamu mulai usaha. Ini balik lagi kalau ngomongin soal usaha pasti awalnya modal ya. Modalmu apa? Modalnya adalah ya tabungan yang kebetulan saya mulai dari arsitek. Jadi penghasilan dari kantor arsitek, dari proyek-proyek arsitektur, yaitu kami tabung. Kebetulan partner saya adalah adik saya, yang kemudian hasil tabungan kantor arsiteknya ini kami jadikan modal awal. Nggak besar, makanya kami mulai dari yang kecil. Begitu juga dengan kopi, itu mulai dari profit sebagai kantor arsitek. Jadi nggak akan saya tinggalin arsitekturnya karena justru itu awal mula. Betul, modal dari situ. Saya nggak berasal dari keluarga pedagang. Ayah saya almarhum itu dokter, orang tua dokter. Jadi nggak ada tuh sebenarnya pinjam modal besar atau apa. Jadi semuanya istilahnya kalau zaman dulu kita tahu modal dengkul ya. Modal dengkul bener. Jadi bener-bener kita yang kerja, kita ngusahain modal, baru kita putar lagi modalnya. Betul. Kalau perkembangan profit seperti apa sekarang? Untuk kedua bisnis tersebut nggak nyampe 6 bulan tuh. Nggak nyampe 6 bulan langsung? 3 bulan malah. Wow, luar biasa. Alhamdulillah sih, kami juga nggak nyangka sebenarnya. Kalau di planning di atas kertas tuh 6 bulan, tapi ternyata setelah jalan tuh ya di bawah itu. Oke. Persaingan makin ketat nih ya. Kita tahu banyak banget, apalagi zaman-zaman sekarang soal startup yang mungkin juga akan memulai usaha yang mirip-mirip kamu. Kamu bagaimana cara kamu untuk menghadapi hal itu? Satu, kami melihat pertumbuhan persaingan adalah sesuatu yang sehat. Artinya bisnis ini adalah sesuatu yang happening, ya, yang sehat. Tetapi di balik itu kita harus menemukan cara kita sendiri bagaimana menjalankan produk kita, terutama diferensiasi. Untuk kopi tentu dari rasa. Tentuin rasa yang nggak dimiliki oleh studio kopi lain gitu ya. Dan untuk studio olahraga, temuin bumbu yang sebenarnya juga nggak dimiliki dan nggak bisa dikopi, nggak bisa dibeli juga sama uang. Itu apa? Personal touch, hubungan personal. Jadi kebetulan ada yang unik dari bagaimana berkembangnya dua bisnis ini, kopi dan olahraga. Jadi orang yang datang ke studio kami untuk berolahraga, banyak influencers atau public figure lah.
dari awal sampai sekarang nggak pernah sepeser pun kami keluarkan dana untuk marketing, bayar mereka sebagai apa namanya posting di sosial media mereka. Iya. Semua yang datang ke kopi atau studio kami itu adalah keluarga. Iya. Jadi setelah berapa saat mereka berolahraga, mereka merasa menjadi bagian dari keluarga. Akhirnya dengan senang hati mereka Posting sendiri. nah betul, pemahaman kami terhadap brand ambassadors adalah bukan orang yang dibayar, tapi orang yang dengan suka hati itu mempromosikan produknya kita. Tadi Abi bilang bahwa salah satu strateginya untuk bisa bersaing di kompetisi yang ada sekarang dengan startup yang lain adalah dengan diferensiasi produknya ya, dengan segala macam kopi. Jadi saya mau merasakan jenis kopi yang lain lagi. Yang ada sekarang apalagi? Iya. Ini yang menarik. Ini selain kopi susu. Cobain kopi soy. Tapi semua kopinya dari Temanggung semua ya? sama satu. Temanggung. Ini yang menarik dari susunya diganti. Coba Bi dilihatin Bi di kamera. Oke, kamera soy. Soy itu kan kedelai. Kedelai. Untuk orang yang laktos intoleran atau nggak bisa minum susu sapi, atau pengen sesuatu yang ini kopi vegan kita bilang ya, nggak ada hewan yang di impact negatif lah, nggak ada dampak. Nah, ini dari soy atau kedelai. Coba ya. Apakah susu soy ini bikin saya menjadi makin asoy? Coba saya rasain. Wow. Cita rasanya beda. Iya, beda lagi. Dia lebih creamy. Lebih kayaknya cocok buat olahraga karena kedelai kan. Kedelai kita tahu protein itu bagus buat muscle. Untuk otot. Udah gitu creamy, jadi bikin kenyang juga nih. Iya. Ya Bi, karena soalnya kental ya. Betul. Snack dan ini ya susunya produk rumahan juga. Gitu. Produk rumahan artinya? Artinya supplier susunya yaitu mereka homemade. Gitu. Jadi semua yang terlibat dengan brand kami ingin mensupport kalau bisa lokal. Iya. Gitu. Saya membayangkan ya pemirsa ya, orang yang olahraga terus minum ini nih, sekarang baru saya mengerti bahwa memang ternyata olahraga dan kopi itu nyambung. Karena kamu mengerti bagaimana cara menyambungkannya. Pemilihan kopi-kopi yang ringan, penyampuran dengan bahan-bahan tertentu yang seperti kedelai itu sangat bagus buat olahraga. Dan manisnya bukan dari gula putih. Nah, saya mau ngomongin soal keluarga dan orang-orang terdekat ini, soal support system kamu. Seberarti apa support system dari orang-orang terdekat kamu ini buat kamu dan usaha kamu yang sekarang? Ya, semua adalah alasan kami untuk menjalankan ini ya. Jadi yang pertama ibu saya, ya dia adalah inspirasinya sebenarnya. Inspirasinya. Jadi ya dia bisa berkreasi, ya dia masukin profitnya buat beliau. Yang mana dia pensiunan. Kemudian inspirasi berikut adalah dari bapak saya. Dia dokter, tapi meninggal karena diabetes. Oh gitu. Diabetes itu penyakit yang muncul karena satu kebiasaan. Minum manis setiap hari itu. Jadi bagaimana dokter aja bisa kayak gitu, dia udah nggak rutin berolahraga gitu ya. Nah, gimana kita yang bukan dokter, nggak punya pengetahuan, terus udah gitu malas olahraga. Nah, karena itu ya jadi alasan kita untuk bikin usaha ini. Dan kemudian sampai sepupu-sepupu atau sahabat terdekat ada di sini juga. Apalagi keterlibatan mereka, apalagi kalau mama kamu kan support banana bread. Iya. Oke. Apalagi kalau keluarga? Dari kami ada 4 co-founders sebagai pendirinya. Jadi ada saya sebagai arsitek. Empat-empatnya ini punya background yang berbeda. Intinya saya mau cerita tentang kolaborasi. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kolaborasi itu penting dalam menjalankan usaha. Saya sebagai arsitek yang punya tugas sebagai planner, tukang mikir, kerjanya mikir aja. Iya. Apa yang baru gitu ya. Gimana caranya membuat packaging ini, bagaimana mengembangkan ini. Kedua ada Laila Munaf. Jadi dia memang olahragawati. Dia ngerti tentang olahraga dan dia menjadi public figure sana gitu ya. Jadi sebenarnya untuk dipotret di majalah atau apa yang dikedepankan Laila sebenarnya. Kamu yang di belakangnya. Saya belakang layar sebenarnya. Kemudian ada adik saya yang juga arsitek, ya dia semua banyak urusan teknis bangunan yang kan butuh ini ya. Selalu ada yang rusak harus perbaiki. Itu terus maintenance, itu penting, itu adik saya. Dan terakhir ada istri saya yang memang dia itu pernah bekerja di agency advertising. Jadi memang sebuah ide itu digodok berempat. Oh, Laila itu juga punya background finance. Jadi ada planner, ada finance, ada advertising, ada engineer.
Iya, dengan partner-partner kamu yang ada sebenarnya itu cukup Itu kuat cukup, nggak perlu meng-hire orang lagi. Iya, nggak, mereka tinggal bagi keuntungan. Iya, gitu sistemnya kami ya. bagi keuntungannya juga cukup simpel. Apa yang ada udah bagi rata. Wow, jadi nggak ribet ya? Nggak ribet, karena keluarga yang pegang dan belum tentu bisa dipakai untuk bisnis yang model lain gitu ya. Iya, iya, itu berarti termasuk salah satu istilahnya apa ya? Kelebihan keberuntungan kamu ya. Kamu Iya. memiliki keluarga yang sangat luar biasa mendukung kamu semuanya. Betul, sampai sepupu kami juga ada di tim manajemennya. Iya. Tapi saya penasaran, ada satu hal yang saya penasaran pemirsa. Dengan adanya banyak orang di sekitarnya, ada nggak sih orang-orang tertentu yang Abi ini datangi ketika dia ada dalam keadaan yang drop, ketika lagi capek, ketika lagi mentok, ketika menerima kegagalan, penolakan, dan lain sebagainya. Siapakah orang itu, Abi? Nanti kita obrolin habis ini ya. Oke, ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kembali lagi sebentar lagi. Kami akan kembali lagi untuk Anda, tentunya cuma di 60 menit, inspiratif dan inovatif.